Konfusius atau Kongfuzi lahir sekitar tahun 591 sebelum Masehi di negara bagian Lu, Tiongkok kuno, sebuah wilayah yang kini termasuk dalam provinsi Shandong. Masa itu adalah salah satu periode paling tidak stabil dalam sejarah Tiongkok, dikenal sebagai zaman musim semi dan gugur. Negara-negara bagian saling berperang demi kekuasaan dan tatanan moral masyarakat perlahan runtuh. Dalam dunia yang dipenuhi intrik politik dan perebutan kekuasaan, lahirlah seorang anak yang kelak mengubah cara manusia memahami etika dan kepemimpinan. Konfusius berasal dari keluarga kelas menengah, keturunan bangsawan yang telah jatuh miskin. Ayahnya wafat saat ia masih kecil, meninggalkan ibunya dalam perjuangan membesarkan anaknya sendirian. Kehidupan awalnya penuh keterbatasan. Namun justru dari kondisi itulah Konfusius tumbuh dengan rasa haus akan ilmu dan nilai. Sejak usia muda, ia menunjukkan ketertarikan besar pada sejarah, musik, upacara ritual, dan nilai-nilai moral. Ia percaya bahwa dunia yang rusak bisa diperbaiki bukan dengan pedang, melainkan dengan pengetahuan dan keteladanan. Keinginannya untuk memulihkan tatanan sosial membuat Konfusius mendedikasikan hidupnya pada pembelajaran dan pengajaran. Ia tidak hanya mempelajari kitab-kitab klasik Tiongkok, tapi juga memaknai makna tersembunyi di balik tradisi dan ritual yang kerap dianggap usang. Ia tumbuh bukan menjadi pemimpin militer, melainkan seorang guru yang kelak ajarannya bertahan lebih dari 2000 tahun. Konfusius tidak sekadar mengajarkan filsafat, ia menawarkan cara hidup yang menciptakan keseimbangan antara individu dan masyarakat. Inti ajarannya terbagi dalam dua konsep utama, Ren dan Li. Ren berarti kasih sayang, kebaikan hati, dan kepedulian terhadap sesama. Sedangkan Li berkaitan dengan tatanan sosial, etika, dan tata krama yang harus dipatuhi demi menjaga harmoni. Bagi Konfusius, seseorang tidak bisa dianggap terhormat hanya karena darah bangsawan. Kehormatan sejati datang dari perilaku dan moralitas yang konsisten. Ia juga menekankan 5 relasi utama dalam kehidupan manusia, antara penguasa dan rakyat, ayah dan anak, suami dan istri, kakak dan adik, serta antar teman. Dalam setiap hubungan itu terdapat kewajiban timbal balik yang harus dipenuhi dengan rasa hormat dan tanggung jawab. Ajarannya begitu kuat hingga seolah menciptakan cetak biru bagi kehidupan sosial di Tiongkok selama lebih dari 2 milenium. Yang membuat Konfusius istimewa adalah pandangannya yang inklusif terhadap pendidikan. Di masa di mana hanya kaum bangsawan yang mendapat akses belajar, ia membuka pintu sekolahnya bagi siapa saja yang mau belajar, tanpa memandang status sosial. Filosofinya tentang belajar sepanjang hayat mengubah cara orang memahami proses pendidikan. Baginya, belajar bukan hanya tentang mencari pekerjaan, tetapi sarana memperbaiki diri dan dunia. Di usia dewasa, Konfusius tak puas hanya mengajar di dalam ruang kelas. Ia ingin ajarannya diterapkan oleh para pemimpin negeri. Maka, ia memulai perjalanan panjang dari satu negara bagian ke negara bagian lain, menawarkan nasihat kepada para penguasa tentang bagaimana menjalankan pemerintahan yang adil dan bermoral. Namun, jalan ini jauh dari mulus. Banyak penguasa yang lebih tertarik pada kekuasaan dan taktik militer dibanding prinsip-prinsip etis. Selama sekitar 14 tahun, ia mengembara sambil menghadapi penolakan demi penolakan. Namun dalam pengembaraan itu, ia tidak sendiri. Ia ditemani para murid setia yang kelak menjadi penyebar utama ajarannya. Para murid ini mencatat kata-kata dan perbuatan gurunya, yang akhirnya dihimpun dalam buku Analek, salah satu teks klasik paling berpengaruh di dunia. Meskipun tidak pernah berhasil mendapatkan posisi penting dalam pemerintahan yang benar-benar mendukung ajarannya, pengaruh Konfusius terus meluas. Ia kembali ke Lu di usia tua dan mengabdikan sisa hidupnya untuk menulis, mengajar, dan merefleksikan ajarannya. Kegigihannya menunjukkan bahwa misi besar tak selalu harus disertai kekuasaan besar. Terkadang, kekuatan ide lebih tahan lama daripada senjata atau tahta. Setelah wafatnya Konfusius, banyak yang mengira ajarannya akan dilupakan begitu saja. Namun ternyata yang terjadi justru sebaliknya. Pada masa dinasti Han, ajaran Konfusius dijadikan dasar pendidikan dan sistem kenegaraan.
Pemerintahan yang baik menurut filsafat ini bukan hanya tentang hukum dan hukuman, tetapi tentang memberi teladan moral dari atas ke bawah. Di negara-negara seperti Tiongkok, Korea, Jepang, hingga Vietnam, ajaran Konfusius menjadi pilar utama kebudayaan. Konsep seperti menghormati orang tua, filial piety, menjunjung tinggi kehormatan keluarga, dan pentingnya pendidikan dijadikan landasan etika kehidupan. Bahkan hingga hari ini, nilai-nilai itu masih tertanam kuat dalam kehidupan masyarakat Asia Timur, baik dalam keluarga maupun lembaga pemerintahan. Dalam konteks modern, Konfusius mengajarkan pentingnya kesadaran diri, introspeksi, dan pengendalian ego. Nilai-nilai ini tetap relevan dalam dunia yang serba cepat dan kompetitif. Di tengah hiruk-pikuk media sosial dan tekanan ekonomi global, ajaran Konfusius mengingatkan bahwa kedamaian tidak dicapai dari luar, melainkan dari dalam hati dan hubungan yang baik dengan orang lain. Seiring berjalannya waktu, ajaran Konfusius juga menjadi bahan perdebatan. Beberapa pihak mengkritik pandangannya yang terlalu menekankan hierarki dan ketaatan, dianggap tidak sesuai dengan nilai demokrasi dan kesetaraan gender masa kini. Struktur masyarakat patriarkal yang berkembang di Asia juga sering dikaitkan dengan interpretasi sempit terhadap filsafat Konfusianisme. Namun demikian, banyak cendekiawan modern berusaha menggali kembali esensi ajaran Konfusius dengan pendekatan yang lebih kontekstual. Mereka melihat bahwa ajaran asli Konfusius tidak kaku, melainkan fleksibel dan mengedepankan niat baik serta empati dalam setiap hubungan sosial. Dalam versi yang lebih progresif, nilai-nilai Konfusius bahkan bisa menjadi jembatan antara tradisi dan modernitas, antara spiritualitas dan rasionalitas. Kini, sekolah-sekolah Konfusius berdiri di berbagai belahan dunia, mengajarkan filosofi timur kepada masyarakat barat. Hal ini menunjukkan bahwa semangat ajaran Konfusius tidak terkungkung oleh batas budaya atau zaman. Ia bukan sekadar tokoh sejarah, tetapi sumber inspirasi yang tak habis digali, relevan dalam berbagai konteks kehidupan manusia. Konfusius bukan seorang raja, bukan pula penakluk, dan tidak pernah menulis satupun buku dengan tangannya sendiri. Namun namanya hidup lebih lama dari kebanyakan penguasa. Ajaran-ajarannya terus diajarkan, dikutip, dan dijadikan pedoman dalam kehidupan masyarakat Asia selama ribuan tahun. Ia adalah simbol kekuatan ide, bahwa dunia bisa diubah bukan hanya dengan kekuasaan atau senjata, tapi dengan nilai dan keteladanan. Dalam dunia yang semakin cepat, bising, dan terkadang kejam, nilai-nilai yang diajarkan Konfusius menjadi semacam pelabuhan, tempat manusia kembali untuk merenung tentang apa arti menjadi manusia yang bermoral. Yang membuat warisannya begitu kuat adalah kemampuannya membentuk bukan hanya individu, tapi peradaban. Ia mengajarkan bahwa perubahan besar dimulai dari diri sendiri, dari bagaimana kita bersikap kepada orang tua, bagaimana kita memperlakukan orang lain, bagaimana kita menghormati hukum, dan bagaimana kita belajar tanpa henti. Bagi Konfusius, revolusi sejati bukan soal menggulingkan kekuasaan, tetapi soal membangun karakter. Ia percaya bahwa pemimpin terbaik bukan yang ditakuti, melainkan yang dihormati karena integritasnya. Jika kisah ini memberimu pandangan baru, sentuhan emosi, atau membuatmu berpikir ulang tentang hidup, mari sebarkan kebijaksanaan ini lebih luas. Tekan like untuk mendukung konten sejarah yang bermakna. Tulis pandanganmu di kolom komentar, karena setiap refleksi membawa sudut pandang baru. Dan jangan lupa untuk subscribe ke channel ini, agar kamu tak ketinggalan narasi-narasi tokoh luar biasa lainnya